Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi makalah kami, yaitu tentang kajian teori akad dalam KHS atau kompilasi hukum ekonomi syariah dalam buku 2, yang beranggotakan yang pertama yaitu Baik Nelly Sulijayati, yang kedua yaitu Siska Ayu Widyaningrum, dan yang ketiga saya sendiri, Novita Sari, NIM 102190073. Baik, langsung saja ke pembahasan inti. Saya akan menjelaskan mengenai subbab yang pertama, yaitu tentang pengertian dari akad. Apa sih pengertian dari akad? Menurut Rahmat Safei dalam fikih muamalah akad, dalam arti khusus yang dikemukakan ulama fikih, yaitu perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syara yang berdampak pada objeknya. Sedangkan menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, termuat dalam bab 1 pasal 20 tentang ketentuan umum bahwasanya akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Sedangkan akad, menurut para ulama madzhab, akad berasal dari bahasa Arab, yaitu aqad, yang secara bahasa memiliki beberapa arti diantaranya yaitu ikatan, pertalian, mengumpulkan, menguatkan, perjanjian, dan jaminan. Kemudian akad ini menurut istilah fikih yang bersifat khusus mencakup seluruh akad-akad maliyah yang didasarkan oleh dua belah pihak atau lebih seperti akad jual beli, ijarah, gadai, dan lain sebagainya, serta akad-akad ghair maliyah seperti akad nikah dan lain-lain. Dengan demikian dapat diketahui bahwasanya akad dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak, pihak seperti jual beli ataupun sewa menyewa dan lain sebagainya. Kemudian untuk pembahasan subbab yang selanjutnya yaitu mengenai rukun dan syarat akad. Yang pertama yaitu mengenai rukun akad. Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah, rukun akad ini terdiri dari 4 unsur, yaitu yang pertama para pihak yang melakukan akad, kedua objek akad, ketiga tujuan pokok akad, dan keempat kesepakatan. Rukun-rukun tersebut memiliki syarat yang harus dipenuhi. Syarat bagi para pihak menurut kompilasi hukum ekonomi syariah yaitu memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Demikian halnya menurut jumhur ulama yang mensyaratkan akidain haruslah orang yang berakal dan mumayyiz. Namun demikian terdapat perbedaan pendapat dalam hal kebolehan akad yang dilakukan oleh anak kecil. Menurut ulama Hanabilah, akad jual beli sederhana yang dilakukan anak kecil hukumnya boleh meskipun anak tersebut belum mumayyiz dan tidak mendapatkan izin dari walinya. Akan tetapi, apabila akad jual beli yang dilakukan oleh anak kecil tersebut berkaitan dengan jumlah yang banyak, maka hal tersebut tidak diperbolehkan meskipun walinya mengizinkan. Lain halnya dengan ulama Syafi'iyah yang melarang akad jual beli bagi 4 golongan, yaitu anak kecil baik yang sudah mumayyiz maupun yang belum mumayyiz, orang gila, hamba meskipun dia mukallaf, dan orang yang buta. Larangan tersebut berimplikasi pada batalnya akad jual beli yang dilakukan salah satu di antara mereka. Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan balik bagi akidain sehingga akad yang dilakukan oleh anak kecil yang sudah mumayyiz dan mencapai usia 7 tahun adalah sah kecuali akad yang dapat menimbulkan mudarat. Kemudian mengenai syarat akad. Syarat bagi objek akad yang juga harus dipenuhi berdasarkan kompilasi hukum ekonomi syariah. Syarat objek akad adalah amwal atau jasa yang dihalalkan dan dibutuhkan oleh masing-masing pihak. Jumhur ulama mensyaratkan bahwa objek akad harus berupa sesuatu yang suci. Objek akad
ada dan dapat diserahkan pada saat dilakukan akad. Akan ditentukan dan diketahui syarat harus dipenuhi selanjutnya, yaitu terkait ijab dan qabul. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan qabul merupakan jawaban persetujuan yang diberikan pihak lain, yakni mitra akad, sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak pertama. Baik, itu tadi sedikit penjelasan dari saya mengenai pengertian akad dan juga rukun dan syarat dari akad. Untuk subbab selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Mbak Baik Nelly dan Mbak Siska Ayu. Poin selanjutnya yaitu asas-asas akad. Dalam bab 2 pasal 21 KHES, asas-asas akad diantaranya yaitu asas sukarela, amanah atau menepati janji, asas kehati-hatian, husum atau tidak berubah, saling menguntungkan, adanya kesetaraan, transparansi, adanya kemampuan, kemudahan, itikad yang baik, dan sebab yang halal. Menurut Anwar, ada beberapa asas-asas perjanjian dalam hukum Islam secara lebih rinci. Di antaranya yaitu yang pertama, asas ibahah atau kebolehan. Asas ini yaitu merupakan asas umum hukum Islam dalam bidang muamalat yang dirumuskan pada kalimat seperti ini. Pada dasarnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya. Yang kedua yaitu asas kebebasan berakad. Asas ini merupakan prinsip hukum Islam yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat pada nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang syariah, dan memasukkan klausul apa saja ke dalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya, sejauh tidak bertentangan dengan sistem umum, etika, dan tujuan dasar syariat Islam. Yang ketiga yaitu asas konsensualisme. Asas ini berarti kesepakatan antara para pihak, yaitu pada dasarnya perjanjian sudah lahir sejak detik tercapainya kata sepakat. Perjanjian ini telah mengikat begitu kata sepakat dinyatakan atau diucapkan, sehingga sebenarnya tidak perlu lagi formalitas tertentu. Pengecualian terhadap prinsip ini adalah dalam hal undang-undang memberikan syarat formalitas tertentu terhadap suatu perjanjian. Misalnya yaitu syarat harus tertulis. Sebagai contoh, jual beli tanah merupakan kesepakatan yang harus dibuat secara tertulis dengan akta otentik notaris. Yang keempat yaitu asas janji yang mengikat dan wajib dipenuhi. Yang kelima, asas keseimbangan. Asas ini merupakan asas yang sangat mendasar dalam hubungan perjanjian untuk mewujudkan keadilan. Oleh karena itu, pihak yang dirugikan harus dilindungi dengan cara pihak yang telah melakukan prestasi harus menanggung akibat atau hukuman yang serupa. Yang keenam yaitu asas kemaslahatan. Asas ini yang dimaksudkan yaitu akad yang akan dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian atau keadilan yang memberatkan. Asas ketujuh yaitu asas amanah. Asas amanah ini mengandung makna masing-masing pihak harus memiliki itikat baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya. Yang kedelapan yaitu asas keadilan. Asas keadilan ini merupakan tujuan yang berkehendak dicapai oleh semua hukum. Menurut jumhur ulama, hukum akad dibagi menjadi dua, yaitu akad yang sah dan akad yang tidak sah. Akad yang sah yaitu akad yang terpenuhi semua akad dan rukunnya, sedangkan akad yang tidak sah yaitu akad yang tidak terpenuhi syarat dan rukunnya. Akad yang terpenuhi syarat dan rukunnya dinamakan akad fasid atau batil. Dalam halnya dengan Hanafiyah yang membedakan akad fasid dan akad batil. Akad fasid menurut Hanafiyah yaitu akad yang dilarang secara syara seperti akad yang mengandung riba. Sedangkan akad batil menurut Hanafiyah yaitu akad yang
tidak dilarang secara real di dalam syariat seperti jual beli bangkai. Nama saya Siska Ayudianingrum, NIM 10211978. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya dengan materi contoh studi kasus akad ijaroh atau sewa menyewa. Yang pertama ada pihak yang menyewakan lahan dari Bapak Timbul. Di sini Bapak Timbul adalah pemilik lahan yang ingin menyewakan lahannya kepada Bapak Wahyono karena ia membutuhkan biaya pendidikan anaknya. Setelah terjadi kesepakatan, Bapak Wahyono membayarkan sejumlah uang sewa kepada Bapak Timbul sebesar 35 juta rupiah. Di dalam melakukan perjanjian sewa menyewa lahan, Bapak Timbul dan Bapak Wahyono telah sepakat bahwasanya dalam sewa menyewa lahan ini adanya keharusan untuk mengembalikan uang sewa yang telah diterima Bapak Timbul dengan kesepakatan waktu yang tidak ditentukan, tergantung dari hasil yang dikeluarkan saat panen, yakni kesepakatan pembayaran dilakukan secara dicicil. Dalam transaksi tersebut yang dilakukan oleh Bapak Timbul dan Bapak Wahyono tidak adanya bukti tertulis, jadi kedua belah pihak saling berjanji pada saat akad sewa itu dilaksanakan. Dan yang kedua ada pihak penyewa, yaitu dari Bapak Wahyono. Di sini Bapak Wahyono adalah seorang yang menyewa lahan dari Bapak Timbul. Alasan Bapak Wahyono menyewa lahan tersebut karena ingin membantu Bapak Timbul yang sedang membutuhkan biaya pendidikan anaknya. Sewa menyewa antara Bapak Timbul dengan Bapak Wahyono ini akan berakhir apabila jumlah uang sewa yang Bapak Timbul bayarkan kepada Bapak Wahyono itu sudah mencapai jumlah 35 juta rupiah atau sudah mencukupi dari uang yang Bapak Wahyono berikan sebagai uang sewa lahan tersebut. Maka dari hasil analisis kasus tersebut, bahwasanya perjanjian sewa menyewa lahan ini merupakan perjanjian konsensual yang artinya sudah ada apabila telah ada kesepakatan mengenai unsur pokoknya, yaitu lahan dan harga sewa. Sehingga pelaksanaan perjanjian sewa menyewa lahan yang dilakukan oleh kedua belah pihak tersebut telah sesuai dengan rukun dan syarat sewa menyewa. Selain itu, walaupun di dalam sewa menyewa ini pihak pemilik lahan harus mengembalikan uang sewanya kepada pihak penyewa, namun itu semua tidak terjadi masalah bagi pemilik lahan tersebut karena sewa menyewa ini tetap berjalan selama keduanya merasa rela dan tidak merasa dirugikan oleh salah satu pihak. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada yang ditanyakan silakan bertanya, nanti dapat didiskusikan bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.